Welcome to the Baseface Network. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Pak Sukri SPD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kenalin kami dari kelompok 4. Nah, kali ini kami akan membahas materi mengenai seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kenalin dulu teman kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan memulai pembahasan pertama kami mengenai merumuskan tren baru di bidang strategi. Merumuskan tren baru di bidang strategi adalah sebuah proses mengidentifikasi dan mengembangkan pola-pola yang inovatif yang dapat memberikan nilai tambah dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi suatu perusahaan. Proses ini melibatkan pengamatan terhadap perubahan di lingkungan bisnis, sosial, dan budaya. Dalam merumuskan tren baru ini, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu analisis lingkungan eksternal, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu pastel analisis. Pastel analisis merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis pemahaman tentang faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi atau bisnis. Pastel merupakan singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Pastel analisis berguna untuk membantu perusahaan memahami nilai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis, yaitu dapat membantu mengidentifikasi peluang dan ancaman, membantu pengambilan keputusan, merencanakan strategi jangka panjang, menyesuaikan perubahan pasar, dan membantu mengelola risiko. Yang kedua, tren pasar. Tren pasar adalah sebuah pergerakan harga atau volume dalam suatu pasar atau industri selama periode waktu tertentu. Tren ini bisa bersifat jangka panjang, menengah, maupun pendek. Yang kedua, tren pasar. Tren pasar adalah sebuah pergerakan harga atau volume. Kedua, tren pasar. Tren pasar merupakan pergerakan harga atau volume dalam suatu pasar atau industri selama waktu tertentu. Tren ini bisa bersifat jangka pendek, menengah, maupun panjang. Tren pasar sangat penting bagi investor, analisis, dan bisnis dalam mengambil keputusan, memahami preferensi konsumen, mengidentifikasi peluang dan risiko, dan merencanakan strategi jangka panjangnya. Yang kedua itu inovasi teknologi. Sebelum saya masuk dalam materi yang ingin saya jelaskan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan pentingnya inovasi teknologi digitalisasi. Inovasi teknologi digitalisasi sangat penting dalam dunia bisnis saat ini, terutama dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam operasi dan strategi pemasaran. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai hal ini. Yang pertama itu integrasi teknologi digital dalam operasi dan strategi pemasaran, yaitu optimasi dan efisiensi.
Yang pertama, operasional. Digitalisasi memungkinkan otomatisasi proses seperti manajemen inventaris dan pemrosesan inventaris dalam pemroses pesanan yang mengurangi waktu dan biaya. Yang kedua itu pemasaran. Strategi pemasaran digital seperti email marketing dan media sosial dapat diotomatisasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas secara efisien. Yang kedua itu pengalaman pelanggan yang ditingkatkan, yaitu menggunakan teknologi digital untuk menyediakan pengalaman yang lebih personal. Contohnya, penggunaan chatbot untuk layanan pelanggan yang responsif 7x24 jam. Yang kedua itu data analytics dan big data, yaitu yang pertama pengumpulan data, yaitu teknologi digital memungkinkan pengumpulan data dari berbagai sumber termasuk website, aplikasi, dan media sosial. Data ini mencakup informasi demografis, perilaku, dan preferensi pelanggan. Yang kedua itu analisis perilaku pelanggan. Yang pertama itu segmentasi pasar. Dengan menggunakan big data, perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku dan preferensi mereka, memungkinkan pendekatan yang lebih terarah dalam pemasaran. Yang kedua itu personalisasi konten. Data analitik. Nah, personalisasi konten ini yaitu data yang analitik membantu dalam menciptakan konten yang relevan dan menarik bagi setiap segmen pelanggan. Yang selanjutnya itu prediksi tren. Yang pertama model prediktif, menggunakan algoritma analisis untuk memprediksi perilaku masa depan pelanggan. Misalnya, memprediksi produk yang akan diminati berdasarkan data pembelian sebelumnya. Nah, yang kedua ini respon terhadap perubahan pasar. Respon terhadap perubahan pasar yaitu kemampuan untuk menganalisis tren secara real time. Memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam preferensi pelanggan atau kondisi pasar. Yang ketiga itu keuntungan dari inovasi ini. Keuntungan dari inovasi ini yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu dengan akses ke analisis data yang mendalam, manajer dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis. Yang kedua itu peningkatan ROI pemasaran. Dengan memahami perilaku pelanggan dan menargetkan audiens yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran dan mengoptimalkan pengeluaran. Selanjutnya itu inovasi produk dan layanan. Data analitik dapat mengidentifikasi kekurangan dalam produk atau layanan yang ada, yang memungkinkan perusahaan dan meningkatkan penawaran mereka. Yang selanjutnya itu tantangan yang dihadapi. Yang pertama kualitas data. Data yang tidak akurat atau tidak konsisten dapat menghasilkan analisis yang menyesatkan. Yang kedua, keamanan dan privasi data. Mengelola dan melindungi data pelanggan menjadi sangat penting, terutama dengan meningkatkan regulasi privasi. Yang ketiga itu keterampilan dan sumber daya. Memerlukan keterampilan analitis dan teknologi yang tepat untuk menganalisis dan mengintegrasikan data secara efektif. Tapi sejak saat itu telah dikenal luas dalam hal pembangunan keberlanjutan dan kesetaraan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR biasanya merujuk pada komitmen perusahaan untuk mempraktikkan keberlanjutan dan lingkungan dan sosial serta menjadi pengelola lingkungan dan landscape sosial tempat mereka beroperasi. Sumber daya ini berfokus pada keberlanjutan dan CSR terutama dalam hal kewajiban moral. Sumber daya ini menawarkan wawasan tentang konsep etika yang relevan dengan keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Di antara lain, sumber daya ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menentukan faktor apa yang harus diutamakan dalam keputusan etis, dampak faktor tak berwujud dalam dilema etika, dan praktik terbaik untuk mengembangkan budaya etika dalam organisasi.
Selanjutnya yaitu pemasaran hijau. Pemasaran hijau adalah praktik bisnis untuk mempromosikan produk dan layanan berdasarkan inisiatif lingkungan. Pemasaran hijau juga dikenal sebagai pemasaran berkelanjutan atau pemasaran lingkungan dan dapat digunakan untuk menyoroti komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan. Strategi pemasaran ini mencakup upaya untuk mengembangkan dan berbagi produk yang ramah lingkungan sekaligus menumbuhkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang berkelanjutan. Tujuan utama praktik pemasaran hijau adalah untuk mendorong konsumen membuat pilihan yang lebih berkelanjutan dan menciptakan dampak positif terhadap lingkungan. Cakupan pemasaran hijau meliputi yang pertama itu pengembangan produk. Perusahaan menciptakan produk yang memiliki dampak lingkungan minimal, menggunakan bahan yang berkelanjutan dan hemat energi. Yang selanjutnya itu strategi pemasaran. Pemasaran hijau melibatkan periklanan, pengemasan produk, dan merek yang menyoroti inisiatif lingkungan suatu produk. Yang ketiga itu manajemen rantai pasokan. Bisnis bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan jejak ekologisnya dengan mengoptimalkan operasi rantai pasokan, meminimalkan limbah, dan mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya itu adalah model bisnis baru. Model bisnis baru yang Anda usulkan menggabungkan dua pendekatan yang kuat, pelatuhan ekonomi dan layanan berbasis langganan. Dibagi menjadi dua. Satu, pelatuhan ekonomi. Pelatuhan ekonomi menghubungkan produsen dan konsumen secara langsung melalui pelatuhan digital. Ini memungkinkan interaksi yang lebih efisien, mengurangi perantaraan dan memberikan akses langsung ke produk. Saat itu keuntungan ada efisiensi biaya, akses pasar, dan kustomisasi. Poin kedua, subscription service menawarkan layanan berbasis langganan yang memungkinkan pelanggan mendapatkan produk atau layanan secara reguler dengan harga tetap. Nah, poin selanjutnya itu adalah implementasi. Dibagi menjadi 3. Pertama, teknologi. Teknologi memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan platform yang user friendly. Poin kedua, pemasaran. Pemasaran strategi pemasaran yang mengendamkan keunggulan langsung dari produsen ke konsumen. Nah, analisis data. Analisis data menggunakan data analitik untuk memahami perilaku pelanggan yang menyesuaikan penawaran langganan. Nah, poin selanjutnya itu adalah tantangan. Tantangan dibagi menjadi 3. Pertama itu persaingan. Persaingan membangun diferensiasi di pasar yang sudah ada. Selanjutnya, pengelola hubungan. Pengelola hubungan memastikan hubungan yang baik antara produsen dan konsumen. Selanjutnya, teknologi. Teknologi investasi awal dalam teknologi yang diperlukan untuk mendukung platform. Nah, dengan mengintegrasikan kedua model ini, Anda bisa menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Materi selanjutnya itu mengenai agility dan adaptabilitas dalam metodologi Agila, khususnya dalam konteks pengembangan produk dan manajemen proyek. Pertama-tama, teman-teman tahu gak sih apa itu Agila? Nah, Agila adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada kolaborasi, fleksibilitas, dan pengiriman produk yang cepat. Metode ini menekankan interaksi antara tim, pemangku kepentingan, dan pengguna akhir untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip Agila. Prinsip-prinsip Agila itu didasarkan pada beberapa prinsip kunci yang dapat ditemukan di dalam Agila Manifesto. Antara lain, yang pertama ada individu dan interaksi, di mana lebih diutamakan daripada proses dan alat. Kedua, perangkat lunak yang berfungsi, di mana lebih diutamakan daripada dokumentasi yang komprehensif. Ketiga, kolaborasi dengan pelanggan yang lebih diutamakan daripada negosiasi kontrak. Dan yang terakhir,
menanggapi perubahan lebih diutamakan daripada mengikuti rencana. Baik, selanjutnya itu fleksibilitas dan pengembangan produk. Nah, fleksibilitas merupakan salah satu ciri utama dari metodologi Agila yang mencakup seperti literasi pendek, pengujian terus-menerus, dan inkremental. Selanjutnya itu ada adaptabilitas dalam manajemen proyek. Adaptabilitas dalam konteks manajemen proyek Agila meliputi tiga. Yang pertama, responsif terhadap perubahan. Yang kedua, kolaborasi tim. Dan yang terakhir itu prioritas yang fleksibel. Selanjutnya, penerapan pendekatan fleksibel. Nah, untuk menerapkan pendekatan fleksibel dalam pengembangan produk dan manajemen proyek, pertimbangkan langkah-langkah. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dipertimbangkan, seperti membangun tim yang kuat, menetapkan tujuan yang jelas, menerapkan rapat harian, dan menggunakan alat kolaborasi. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan Agila. Meskipun Agila menawarkan banyak manfaat, ada juga tantangan yang perlu dihadapi seperti perubahan budaya, ketidakpastian, dan keterlibatan dengan stakeholder. Experience dan feedback loop. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang customer experience atau pengalaman pelanggan. Customer experience adalah keseluruhan interaksi yang dialami pelanggan dengan merek Anda. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari menemukan produk, proses pembelian, hingga layanan purna jual. Contohnya itu yang pertama e-commerce, kemudahan navigasi di website, proses check out yang cepat dan kemudahan pengambilan barang. Yang kedua itu retail atau pelayanan retail, yaitu pelayanan ramah dari staf suasana toko yang nyaman dan kemudahan menemukan produk. Yang ketiga itu ada layanan pelanggan, yaitu responsif terhadap pertanyaan, solusi yang cepat, dan komunikasi yang jelas. Baik, poin yang kedua yaitu feedback loop atau siklus umpan balik, di mana feedback loop itu sendiri adalah proses pelanggan memberikan umpan balik tentang produk atau layanan, dan perusahaan menggunakan umpan balik tersebut untuk melakukan perbaikan. Adapun contoh feedback loop itu sendiri terbagi menjadi beberapa contoh. Yang pertama yaitu survei kepuasan pelanggan, di mana mengirim survei setelah pembelian untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah media sosial, memantau komentar dan pesan di media sosial untuk mengetahui pendapat pelanggan. Yang ketiga, kelompok fokus, di mana mengadakan diskusi dengan pelanggan untuk mendapatkan masukan langsung. Yang selanjutnya customer experience yang baik, mendorong pelanggan untuk terlibat lebih dalam dengan merek Anda. Ketika pelanggan merasa puas dengan pengalaman mereka lebih cenderung untuk menjadi pelanggan setia dan merekomendasikan merek Anda kepada orang lain. Selanjutnya yaitu feedback loop, kemungkinan Anda untuk memperbaiki customer experience secara terus-menerus dengan mendengarkan umpan balik pelanggan. Anda dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat perubahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik, materi selanjutnya itu adalah Open Innovation adalah suatu pendekatan dalam mengembangkan produk dan layanan yang melibatkan kolaborasi antara perusahaan, institusi penelitian, dan individu di luar organisasi. Tujuan utamanya adalah memanfaatkan ide dan pengetahuan dari sebagai sumber untuk mempercepat inovasi dan meningkatkan daya saing. Pendekatan ini berbeda dari inovasi tertutup, di mana semua proses penelitian dan pengembangan dilakukan di dalam organisasi sendiri. Dalam Open Innovation, perusahaan bisa menggunakan ide dari pihak luar atau membagikan penemuan mereka untuk dipakai oleh pihak lain, menciptakan ekosistem inovasi yang lebih luas. Nah, materi yang terakhir itu membahas mengenai segmentasi pasar.
Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang lebih besar menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Karakteristik ini bisa meliputi demografi seperti usia, gender, dan pendapatan, geografis seperti lokasi, psikografis seperti nilai gaya hidup, dan perilaku seperti pola pembelian. Tujuan segmentasi pasar adalah untuk memahami kebutuhan dan preferensi masing-masing kelompok, sehingga perusahaan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Tutup pintu, tutup jendela, karena nih lagu boleh bikin kaprok telinga. Sampai segera mata cabur,